Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mo Fahri Kurniawan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, amin. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dan menikmati konten-konten horor menarik yang akan kami sajikan. Oke guys, sebelum masuk ke dalam ceritanya, jadi apa guys? Jadi ambillah cemilan Anda, matikan lampu, dan persiapkan diri Anda untuk perjalanan ke dunia horor yang menakutkan. Rintih Simbok. Cerita ini cerita lama dari salah seorang narasumber yang tinggal di kabupaten asal ayah saya. Hanya ada 3 keluarga yang mengetahui tentang ini semua. Keluarga pihak narasumber, keluarga Pak D saya, dan keluarga saya. Karena memang kisah lama ini aib yang tidak mungkin disebarluaskan oleh keluarga mereka. Nama tokoh akan tetap saya samarkan. Narasumber utama telah meninggal beberapa tahun lalu. Saya Tarsinah telah menghabiskan hidup lebih dari separuh abad di desa ini. Saya hidup hanya bersama ibu dan cucu saya. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara, namun menjadi yang tertua karena kedua kakak saya telah lebih dulu berpulang ke sisinya. Saya anak wanita satu-satunya dalam keluarga ini, secara otomatis sayalah yang bertugas merawat ibu Simbok yang telah berusia kurang lebih 113 tahun. Suami saya telah tiada menyisakan 2 orang putra yang kini pun tengah merantau di kota orang bersama keluarga yang mereka bangun masing-masing. Hanya ada gendis satu-satunya cucu yang bersedia menemani saya di gubuk tua ini. Simbok telah berulang kali merasakan sakaratul maut, namun nyatanya hal itu tidak pernah benar-benar mengakhiri hidupnya. Detak jantung dan senggan napasnya selalu saja ditemukan kembali setelah ajal menjemput. Beralih ke cerita dengan penulisan sudut pandang saya sebagai orang ketiga, kembali ke tahun-tahun sebelumnya saat Simbok menghadapi ajal pertamanya. Pagi itu terasa tiada suatu yang berarti hingga sebuah suara membuyarkan lamunan Tarsinah yang tengah menjemur pakaian di halaman belakang rumahnya. Sayup-sayup terdengar erangan dan rintihan dari arah dalam rumah. Suara rintihan yang menyayat itu terdengar merambat melalui udara dan dinding kayu. Sinah mengerutkan dahinya, ia berjalan mendekat ke pintu belakang untuk memperhatikan kembali bunyi apa yang baru saja ditangkap telinganya. Kembali terdengar, namun kali ini suara geraman. Tak terasa langkah tubuh tua Sinah telah membawanya jauh masuk ke dalam rumah. Kini ia tepat berada di depan kamar Simbok. Ia mencoba mengintip keadaan di dalam melalui celah-celah lubang yang ada di dinding kayu. Namun percuma, mata tuanya tak mampu lagi menangkap dengan jelas apa yang ada di dalam. Ia membuka pintu kamar Simbok. Pengap gelap bau khas orang tua dan tanah yang basah memenuhi ruangan itu. Bau apa menyerba, mungkin karena jendela kamar belum dibuka, pikirnya. "Embok udah bangun toh?" tanya Sinah pada seseorang yang terduduk di dalam kelambu. Kelambu kumal yang teramat lusuh dengan banyak bintik-bintik jamur kain menghiasinya. Ia bergegas membuka jendela kamar itu dan menengok kembali ke ranjang tempat ibunya berada. Setelah cahaya menerangi ruang itu, barulah terlihat jelas selimut Simbok dipenuhi dengan muntahan darah dari mulutnya.
Ya Tuhan, haduh, embo kamu kenapa? Ucapnya histeris sambil mengguncang bahu sang ibu yang terus-menerus mengeluarkan darah dari mulutnya sembari merintih kesakitan. Suara aneh seperti suara seekor hewan terdengar dari saluran napas Simbok. Sinah memundurkan tubuhnya, ia terjatuh ketakutan ke tanah lalu segera berlari keluar rumah untuk mencari pertolongan. Tolong-tolong, teriaknya sambil menangis di jalanan depan. Para warga yang mendengar pun bergegas menghampirinya. Beberapa orang yang melewati rumahnya dan hendak pergi ke sawah pun menghentikan langkah mereka dan menuju ke arah Sinah. "Kenapa Mbah pagi-pagi kok teriak-teriak gitu?" Ada maling, tanya seorang bapak-bapak dengan terburu. "Nenek, kenapa Nek?" desak seorang warga lainnya. "Tolong aku, nak, ibuku di dalam." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tubuh itu merasa lemas dan ambruk begitu saja. Ibu-ibu menjerit terkejut melihat Mbah yang pingsan. Mereka mencoba menolongnya. Seorang tetangganya lalu menggotong tubuh kurus keriput itu ke dalam rumah untuk dibaringkan di tikar pandan yang ada di dalam. Mereka semua lalu bergegas menuju kamar Simbok, buyut ibu dari Mbah Sinah. Mereka hendak memastikan apa yang terjadi di sana. Orang-orang itu tampak kaget melihat keadaan Simbok buyut yang mengenaskan. Dua orang di antaranya mencoba untuk memastikan detak jantung dan nafas Simbok nihil. Tak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ucap salah seorang dari mereka sambil menggelengkan kepala. Ia lalu mengusap dan berusaha untuk menutup mata Simbok yang masih terbuka itu. "Pak, Bu, semua mari segera disiapkan pemandiannya," ajak salah seorang dari mereka. Mereka semua pun bergegas gotong royong untuk membantu proses pemakaman Simbok buyut. Beberapa orang wanita pulang ke rumahnya untuk mengambil sumber beras dan bahan masakan serta bumbu dapur seadanya. Mereka memasak di rumah Mbah Nah untuk para santri dan warga yang akan yasinan di sana nanti dengan sukarela tanpa meminta imbalan. Para lelaki mengatur padusan, menyiapkan air keranda, serta menyiapkan galian kubur untuk Simbok. Gendis belum juga pulang dari sawah. Memang sedari subuh tadi remaja itu telah berangkat ke sawah untuk menebar pupuk pada hamparan padi yang ditanamnya. Seorang pria yang biasa dipanggil Pak Legono menyusul Gendis ke pematang sawah. Ia merupakan tetangga Mbah Sinah. Rumahnya memang bersebelahan dengan rumah Mbah Nah. "Gendis," ucapnya sambil menahan air mata. Ia berjalan sempoyongan hingga terpeleset tanah karena pandangannya kabur menahan air yang menggenang di matanya. "Apa Pak Lek? Kok Pak Lek nangis, ini ada apa?" tanya Gendis kebingungan yang masih menggenggam butiran-butiran benda berwarna pink di tangannya. Yaitu adalah pupuk yang masih belum selesai ia tebar. "Ayo cepetan pulang Gendis," jawab Pak Lek lirih. Ia mungkin tidak tega mengabarkan pada remaja itu bahwa nenek buyutnya telah tiada. Gendis hanya keheranan menatap pria itu sesampainya di rumah. Mbah Sinah telah sadar dari pingsannya. Ia tengah menangis sesenggukan menatap tubuh Simbok yang dibaringkan di atas meja dan dibungkus oleh 2 lembar kain jarik. Gendis yang telah masuk hanya menatap nenek dan buyutnya itu. Muka gadis itu datar sama sekali, tak menampakkan kesedihan. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Semua orang yang menyaksikan situasi itu tampak berbisik karena merasa heran dengan ekspresi Gendis. Anak itu kenapa sih kok gak ada tampang sedih sama sekali? Gendis bukannya tak mendengar apa kata orang-orang itu, namun ia malas untuk menggubrisnya. Gadis itu lebih memilih menuju dapur untuk meletakkan ember pupuk dan capil yang dibawanya tadi. Seakan tiada simpati, ia menuju pekiwan dan segera mandi.
Di dalam sana ia jijik menatap bak rendaman berisi selimut dan kelambu nenek buyutnya yang penuh darah itu. Menjijikan gerutunya sambil mendorong bak itu menjauh dengan kakinya. Selesai mandi dan berganti pakaian, ia kembali ke ruang tamu di mana semua orang berkumpul. Tampak Simbok Buyut juga telah selesai dimandikan. Di sudut ruangan Mbah Sinah masih saja sesenggukan menatap tubuh ibunya itu. "Halah Nek, udah tua, udah hidup lebih dari seabad, ngapain kamu tangisi kayak gitu? Masih beruntung Yang Maha Kuasa gak lupa nyabut nyawa," dia ucap Gendis yang melangkah menuju tempat neneknya duduk. Mbah Sinah hanya menatap Gendis seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Mengapa bisa cucunya sendiri berkata seperti itu? Mana Gendis penyayang dan tidak tegaan yang ia kenal? Sudah sedih makin sedih pula ia melihat sikap cucunya itu. Jenazah Simbok Buyut tidak segera dimakamkan karena menunggu kedatangan kedua putranya. Mayat itu kini digotong ke musola untuk disholatkan. Namun yang terjadi di sana sungguh mengejutkan. Mayat itu terbangun tiba-tiba saat warga meletakkannya di lantai musola. Para pria itu terkejut bukan main menatap tubuh yang telah dipocong itu bisa duduk begitu saja. "Simbok, bangun!" teriak salah seorang dari mereka. Warga pun berbondong-bondong menuju ke musola untuk melihat langsung apa yang dikatakan oleh orang tadi. Benar-benar bangun, Simbok benar-benar hidup kembali. Gendis dan Mbah Sinah yang mendengar hal itu pun kaget bukan main. Mereka berdua berlari menuju musola. Sontak saja Mbah Nah tersimpul lemas di lantai mendapati keajaiban itu. Lain hal dengan Gendis yang hanya menatap sinis. Akhirnya Simbok dibawa pulang kembali, acara pemakaman dibatalkan dan para warga berangsur pulang. Di malam harinya kedua putra Simbok datang bersama keluarganya masing-masing. Mereka tidak jadi berkabung, keheranan mendapati Simbok yang tadi diberitakan telah meninggal kini terbaring kembali di ranjangnya dalam keadaan bernyawa. "Loh, Mbak, gimana ini ceritanya?" tanya seorang pria yang tampaknya tidak terpaut jauh dari usia Mbah Sinah. Mbah Nah nampak menjelaskan runtutan kejadian tadi pagi kepada kedua saudaranya. Kedua pria tua di hadapannya itu hanya diam sambil sesekali menyesap rokok dan kopi mereka. Mereka tampak saling berpandangan sejenak satu sama lain seakan mencerna hal-hal yang mungkin bisa mereka nalar. Di sisi lain Gendis tengah bermain dan berbincang-bincang dengan anak dari sepupu ayahnya di luar rumah. "Mbak Gendis Buyut meninggal ya?" tanya salah satu bocah yang duduk di hadapannya sambil membawa boneka. "Gak kata siapa," ujar Gendis sambil tersenyum. Bocah itu hanya menatap dan tidak bertanya lagi, ia menatap ke arah rimbunan pohon pisang di sebelah rumah. Ia nampak tengah mengamati sesuatu namun dengan rasa takut yang tak bisa ia bendung. Tubuh mungil itu beringsut membenamkan wajahnya ke lengan Gendis. "Lo ada apa sih?" tanya Gendis yang bingung dengan tingkah bocah itu. Jari kecilnya menuntun pandangan Gendis ke arah sesuatu yang ia tunjuk. Rupanya di tengah kegelapan itu nampak bayangan hitam seperti tubuh seseorang yang sedang berdiri di antara gerombolan pohon pisang. Tubuh bungkuk kurus seperti tengkorak yang tengah menatap mereka. Simbok, bayangan itu persis seperti Simbok Buyut. Gendis dengan cepat meraih tubuh bocah di sampingnya itu. Ia menggendong anak itu sambil berteriak memerintahkan adik-adiknya yang lain untuk segera masuk ke dalam. "Dah, ayo masuk semua cepat," perintah Gendis pada bocah-bocah itu. Tanpa perlu memaksa mereka semua menuruti ucapan Gendis dan segera masuk ke dalam rumah. "Ada apa?" tanya seorang pria yang terlihat baru saja keluar dari kamar Simbok berbarengan dengan Gendis yang juga baru saja masuk ke rumah.
Gak apa-apa kek, jawab gendis menutupi. Kakek itu paham bahwa ada yang gendis sembunyikan, namun ia tak mau bertanya lebih. Ia menghargai pilihan remaja itu. Kejadian meninggalnya Simbok tidak hanya terjadi sekali. Itu terus-menerus berulang hingga beberapa kali, mungkin sekitar 6 kali. Saat ajal akan menjemputnya, tubuh tua renta yang bahkan tak mampu duduk lagi itu merintih merengek kesakitan selama kurang lebih 1 bulan. Sebelum kematian berikutnya yang akan datang. Rintihan yang teramat sangat membisingkan dan membuat orang-orang yang mendengar pun menjadi pusing, entah karena apa. Hal itu sangat memusingkan warga karena hampir setiap 6 bulan sekali nenek tua yang telah uzur tersebut mati dan hidup kembali seperti sebuah rutinitas. Mereka kesal jika harus direpotkan dengan proses persiapan pemakaman, namun selalu saja tubuh itu hidup kembali. Lucu seperti seorang tua yang telah hidup lebih dari seabad mengerjai orang sekampung. Bukannya Simbok tidak pernah mendapatkan penanganan medis. Bahkan ia selalu rutin dicek oleh petugas puskesmas yang sengaja mengunjungi rumahnya setiap bulan. Dan beberapa kali juga ia dirawat di rumah sakit. Sungguh mengenaskan, tubuh itu hanya tersisa tulang yang dibalut kulit keriput. Untuk bernapas pun ia kesusahan hingga menimbulkan suara seperti mendengkur. Hanya berbaring ia tak bisa melakukan apapun lagi. Tangan dan kakinya lah yang masih bisa ia kendalikan. Semua keluarga merasa gelisah dan prihatin. Namun sebenarnya mereka telah bersiap untuk menerima kenyataan terburuk sekalipun. Kalaupun memang meninggal adalah jalan terbaik agar Simbok Buyut tidak merasakan kesakitan lagi. Sungguh rintihannya membuat pening. Hingga pada suatu hari saat kematian kelimanya menghampiri, putra keduanya menyuruh untuk merahasiakan berita itu dari warga. Ia malu bila harus merepotkan lagi dan lagi. Dia khawatir peristiwa-peristiwa sebelumnya terulang kembali. Anak kedua Simbok merasakan ada kejanggalan pada kejadian yang rutin terjadi ini. Ia merasa pasti ada hal gaib di balik ini semua. Hingga pria tua itu menghubungi seseorang di telepon. "Assalamualaikum deh, gimana kabarnya?" ucap orang itu. "Alhamdulillah, bisa aku mintain tolong gak?" tanyanya kembali. "Sekarang di rumah?" "Aku kesana ya," timpalnya kembali. Akhirnya jenazah Simbok Buyut tetap dibiarkan di atas ranjang. Kedua putranya menuju ke sebuah rumah di desa di kecamatan sebelah. Mereka disambut hangat oleh seseorang yang jauh lebih muda dari mereka. "Wah, gimana bang kabarnya? Pulang ke sini sejak kapan?" tanya si tuan rumah. Istri pemilik rumah menyuguhkan kopi kepada mereka. "Aku tiap tahun pulang 2 kali, jangan salah kamu," jawab pria tua itu. Mereka larut dalam perbincangan panjang lebar hingga mereka berdua memasang ekspresi serius. Salah seorang membuka pembicaraan kembali. "Gini deh, kami kesini hendak minta tolong ke kamu," ucapnya. "Lo ada apa bang?" tanya pemilik rumah dengan menatap serius. "Gini, ibuku udah beberapa tahun ini nggak hidup nggak mati pula," jawab anak kedua Simbok itu. Si pemilik rumah hanya menelisik heran. Ia pun mengalihkan pandangan ke lain arah sejenak lalu menghela napas panjang. "Iya bang, insya Allah aku udah paham." "Ya udah, ayo cepat ke sana," seru pemilik rumah. Siapa dia, mengapa ia dimintai pertolongan oleh kedua anak Simbok? Mereka bertiga pun bergegas menuju rumah Simbok. Setibanya di sana ia disambut oleh bau anyir arus darah yang memenuhi seisi rumah. "Bau apa ini bang?" tanya anak ketiga Simbok pada abangnya. "Gak tahu, ayo cepat lihat Simbok." "Ayo," ajak mereka yang disambut anggukan pria tadi. Mereka menuju kamar Simbok karena tiada siapapun di ruang tamu.
Nampaknya orang-orang tengah memenuhi kamar Simbok. Pria itu hanya menatap ke sekeliling rumah, ternyata banyak sekali makhluk-makhluk peliharaan Simbok. Rupanya ibu dari kawannya itu penganut ilmu hitam, pantas saja ia kesulitan menghadapi ajalnya. Terdengar suara seperti kerongkongan yang tersumbat dari arah kamar itu. Dan benar saja Simbok yang tadi mereka tinggalkan dalam keadaan tidak bernyawa kini hidup kembali. Beginilah dek yang kumaksudkan tadi, ucap anak kedua Simbok pada temannya. Kawannya itu hanya menatap tajam tubuh Simbok yang terbaring dengan mulut menganga lebar dan kepala terdongak. Pakle Hardi, ucap gendis yang berdiri di pintu kamar Simbok menyambut tamu kedua kakeknya itu. Ia mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan pria tersebut. "Gimana gendis kabarmu? Kok gak pernah main ke rumah?" ucap Pak Hardi. "Alhamdulillah," Pakle jawabnya. "Gendis gak pernah keluar, gak bisa main soalnya gak ada yang ngurus sawah." Pakle. "Mbah nah harus ngurusin Simbok," jelas gendis pada Pakle Hardi. Pria itu hanya manggut-manggut dan tersenyum pada gendis lalu melangkah memasuki kamar Simbok. Simbok mulai merintih lagi, rupanya ia merasakan kehadiran Hardi. "Tolong-tolong," ucapnya lirih sambil meneteskan air mata. Hardi yang mendengarnya pun menatap iba. "Gimana Mbok, masih kuat atau enggak?" tanya Pak Hardi sambil menggenggam tangan tua keriput di hadapannya itu. "Tolong," ucap Simbok dengan rintihannya yang tampak kesakitan. Tak terasa Pak Hardi pun ikut menahan tangisnya. Pak Hardi pun meminta keluarga Simbok untuk mengambilkan segelas air minum. Entah apa yang ia baca, namun ia segera meminumkan air itu kepada Simbok. Wanita tua itu tampak kesusahan mengatur arus tenggorokannya yang harus terbagi antara udara dan air karena tak lagi dapat bernapas melalui hidung. Miris semua orang di sana sedih menatap tubuh yang nampak susah menelan air itu. Hanya satu orang yang bersikap dingin. Gendis menatapnya tanpa rasa iba sama sekali, seakan memendam rasa kesal yang teramat besar. Pak Hardi tampak menyadari sikap gendis, namun ia memilih diam dan melanjutkan tugasnya. Setelah hari itu keadaan Simbok berangsur pulih. Ia dapat lagi berbicara dengan jelas dan nafsu makannya meningkat. Semua orang merasa bahagia dan menganggap ini mukjizat dari Yang Kuasa. Mereka sangat berterima kasih kepada Pak Hardi karena telah membantu sukarela yang mengakibatkan perubahan signifikan terjadi pada Simbok buyut. Tubuh tua itu dengan lahap melalap bubur dan obatnya, kini ia tampak sangat sehat dan berisi. Hingga selang beberapa bulan kematian terakhir Simbok datang menghampiri. Pihak keluarga kembali terkejut karena Simbok yang tadinya sembuh kini kembali meninggal secara tiba-tiba dengan keadaan sama seperti sebelumnya. Memuntahkan banyak darah berbau busuk dari mulutnya. Lagi-lagi Pak Hardi diminta untuk ke sana, namun kali ini ia bersama Timur putrinya. Ia menjelaskan apa yang sebenarnya ia lakukan tempo hari. Ia menjauhkan pegangan-pegangan Simbok yang membuat tubuh itu merasa kesakitan, namun tidak mencabutnya karena ia merasa iba dan merasa setidaknya harus memberikan waktu pada Simbok untuk berpamitan dengan anak cucunya dahulu. Namun kini makhluk-makhluk itu berhasil kembali ke inangnya. Ia tidak berani mencabut karena jika itu dilakukan Simbok akan sepenuhnya tiada. Memang itulah yang akan terjadi jika sang inang telah menyerahkan sepenuhnya jiwa miliknya. "Sebenarnya apa ilmu yang dimiliki Simbol buyut Mbah?" tanya Timur pada Mbah Sinah. Gendis mendekat ke arah Pak Hardi dan Timur nampaknya ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Mbah Nah mengaku tak tahu menahu sama sekali perihal urusan ibunya itu. Selama ini ia tidak pernah mendapati keanehan pada sang ibu.
Kini Gendislah yang membuka suara, nampaknya ia sedikit banyak mengetahui tentang nenek buyutnya itu. Aku tahu, ucapnya. Gimana enduk sini, ceritakan, pinta Timur pada teman adiknya itu. Gendis tampak gugup. Ia menelan ludah lalu mulai menjelaskan, sudah sejak lama Simbok mengubur kucing hidup-hidup, Pak Le. Mata mereka semua melebar karena terkejut dengan apa yang Gendis katakan. Maksudmu, enduk, tanya Pak Hardi pada remaja itu. Tangan Gendis berkeringat, ia seakan berusaha keras menggali ingatan-ingatan buruk dalam otaknya. Detak jantungnya mulai berpacu lebih cepat. Ia menceritakan semua yang ia ketahui tentang Simbok. Sejak bertahun-tahun lalu saat ia masih kecil dan Simbok masih sehat, nenek buyutnya itu rutin mengubur kucing-kucing di sekeliling rumah mereka. Entah apa yang membuatnya melakukan perbuatan itu. Setiap 3 bulan sekali setidaknya wanita tua itu menguburkan seekor kucing di halaman rumahnya dalam keadaan hidup-hidup. Dan pada suatu ketika saat sepulang dari sekolah, Gendis mendapati Simbok yang tengah memakan seekor kucing di pekarangan belakang rumahnya itu menjijikan. Dia mengunyah-ngunyah tubuh hewan itu dengan lahapnya. Darah berceceran di sana, di wajah dan tangannya pun nampak belepotan oleh darah. Minta, tanya Simbok pada Gendis saat itu sambil menyeringai seram. Gendis yang ketakutan pun hanya berlari keluar rumah dan bersembunyi di kanal depan rumahnya. Memang kanal itu selalu kering dan bersih saat musim kemarau tiba. Ia sangat syok dengan apa yang baru saja dilihatnya. Mana mungkin ada manusia yang bisa melakukan hal mengerikan seperti itu. Ia mual dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Gendis hanya memendam kejadian itu seorang diri tanpa menceritakannya pada siapapun. Ia ketakutan saat mengingat apa yang pernah ia lihat sebelumnya, tutupnya pada Timur yang memperhatikan ia dengan seksama. Makasih, enduk, udah ngomong. Ucap Timur pada Gendis menenangkan. Gendis hanya mengangguk dan mencoba menyingkirkan rasa gelisahnya. Mereka semua memandang ke arah tubuh Simbok dibaringkan. Memang saat itu nyawanya entah pergi kemana lagi. Namun pasti akan kembali beberapa saat lagi. Mereka semua menunggu tubuh Simbok untuk kembali bangun dari kematian. Seluruh keluarga ada di sana memandangi mayat itu, namun tiada satupun warga desa yang diberitahu tentang kematian Simbok kali ini. Mbak Timur duduk di sebelah ayahnya dan 2 orang pria tua yang pernah berkunjung ke rumahnya beberapa bulan lalu. Mereka tampaknya tengah membahas sesuatu yang serius. Gini ke, amalan milik Simbok itu sangat banyak. Biar saya coba keluarin dulu, semoga saja masih bisa, ucap Timur pada mereka. Kedua pria itu hanya pasrah, mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Timur dan ayahnya. Memang akan lebih baik jika Simbok dapat tenang di alam lain, terbebas dari jerat kesakitan di dunia akibat perbuatannya sendiri. Mereka bukan berniat membunuh, namun inilah satu-satunya jalan terbaik yang dapat diambil. Setelah menunggu beberapa lama, tubuh Simbok tersadar kembali dari mati surinya. Timur mendekati tubuh itu, ia paham dengan situasi itu. Bukan Simbok yang kini berada dalam raga itu. Kini sebagian besar kesadarannya telah dikuasai oleh makhluk-makhluk yang Simbok puja-puja selama ini. Ia menatap tajam Timur dalam diam, hingga saat Timur berada tepat di hadapannya, ia membuang muka. Timur hanya tersenyum simpul. Ia mengoda ayahnya agar menyuruh beberapa orang membantunya memegangi tubuh Simbok. Pak Hardi yang paham betul segera melakukan apa yang anaknya itu isyaratkan. Kini Timur mulai mengambil seluruh ilmu-ilmu hitam dalam diri Simbok. Ia meletakkan potongan pelepah pohon pisang pada perut dan dahi Simbok lalu menekannya kuat-kuat. Entah apa yang ia lakukan itu.
Simbok menjerit menggeram kesakitan namun tidak dapat memberontak karena ditahan oleh orang-orang. Timur melakukan itu sambil menahan tangis, namun tetap saja air matanya tak mampu ia bendung lagi. Hal itu ia lakukan dalam beberapa menit tubuh Simbok nampak melemas kembali ia pingsan. Denyut nadi dan napasnya masih ada artinya ia masih hidup. Timur mengelap air matanya dengan lengan baju mata dan hidungnya tampak memerah. Semua orang tampak tak percaya melihat bukti nyata bahwa Simbok menganut ilmu sesat. Pelepah yang tadi diletakkan di tubuhnya, hanya dalam beberapa menit bisa berubah warna menjadi hitam legam dan bau seperti pelepah yang telah lama mengalami pembusukan. Timur kembali berunding dengan pihak keluarga Simbok. Ia menjelaskan bahwa seluruh pegangan Simbok telah ia cabut. Namun ada 2 pegangan lagi yang susah untuk ia keluarkan. Ia mengatakan bahwa makhluk itu tidak mau keluar, mereka pun tidak mau dipindahkan ke benda apapun. Makhluk itu meminta inang baru 1 orang untuk mewarisinya dari Simbok. Memang sifat parasit menyusahkan. Mbok Sinah tampak menangis, ia menanyakan ilmu apakah yang Timur maksud. Isi ajian yang bisa membuat panjang umur Nek, sama satunya lagi. Timur tidak segera menyelesaikan ucapannya. Raut wajah gadis itu tampak ragu untuk mengatakannya. Ia memandang ayahnya yang dibalas oleh anggukan. Timur menghela napas lalu mencoba untuk menjelaskan kembali. Itu ilmu saya gak tahu kegunaannya apa, tapi Simbok sudah melakukan syaratnya, ucap Timur sambil menunduk. Jika sebuah ilmu sudah disempurnakan dengan melakukan semua persyaratannya, maka ia akan bertahan kuat di tubuh si pemilik. Mbak Sinah kebingungan mendengar perkataan Timur, ia kembali bertanya. Syarat apa saja, Nduk? Timur masih merasa sungkan hendak mengatakan hal itu, namun ia ingin masalah ini cepat selesai. Akhirnya ia pun mengatakan yang sejujurnya bahwa Simbok mendapatkan ilmu itu dengan cara mengambil keperjakaan 10 orang pria. Entahlah, tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana cara Simbok melakukannya. Semua orang di sana tertegun seakan wajah mereka disayat-sayat oleh kenyataan pahit. Seperti telah dilempar kotoran hingga rasa malu memenuhi dada mereka. Ketiga anak Simbok pun menangis. Mereka merasa hancur sehancur-hancurnya, tiada yang menyangka Simbok bisa melakukan hal macam itu. Timur kembali menjelaskan bahwa kedua makhluk itu hanya meminta untuk menempel ke 1 orang, dan akan melepaskan diri jika sudah waktunya. Akhirnya Mbah Sinah mengambil keputusan bahwa ialah yang akan mewarisinya. Ia bersedia menerima limpahan itu walaupun berat hati. Ia tidak tega melihat ibunya yang terus-menerus merintih kesakitan setiap waktu. Akhirnya Timur berhasil memindahkan kedua pegangan itu ke tubuh Mbah Sinah. Dan setelah itu tubuh Simbok seperti mayat hidup. Ia seperti tubuh hidup yang kosong dan tak memiliki sukma. Akhirnya selang beberapa hari Simbok menghembuskan napas terakhirnya saat petang. Langit tampak temaram dan adzan maghrib berkumandang. Bagaimana nasib Mbah Sinah? Beberapa tahun setelahnya ia meninggal dengan wajar seperti orang pada umumnya. Mungkin saja saat itu kedua makhluk yang mendiami dirinya telah lebih dulu pergi meninggalkan tubuh itu. Itulah sepenggal kisah yang mungkin banyak terjadi di berbagai daerah. Ingat, jangan gadaikan kehidupanmu sendiri dengan angan-angan yang diberikan oleh setan. Apalagi jika hanya demi ilmu yang bahkan tak mungkin memberi manfaat apapun. Selesai. Itulah akhir cerita dari Rinti Simbok. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung konten kami selanjutnya. Jangan lewatkan konten-konten horor menarik lainnya. Buat kalian yang punya cerita horor bisa kirim ke Gmail di bawah ini.